Hai, nama saya Ridwan dan selamat datang di podcast sebelum tidur. Aduh, mau tidak mau saya harus berbasa-basi dulu di malam ini karena ada banyak sekali rencana di podcast sebelum tidur yang sepertinya jadi berantakan gitu ya teman-teman. Kalau misalnya kamu pendengar setia gitu ya, mungkin kamu udah tahu kalau beberapa episode sebelumnya aku nggak sendirian. Aku ditemenin sama sahabatku Atal Alihwan gitu. Dan memang ceritanya mau bikin season 2 kayak gitulah barengan Natal gitu karena aku juga merasa bosan sendirian. Dan juga aku juga pernah bikin YouTube bareng Atar juga, jadi udahlah ngajakin Atar buat berdua. Tapi itu sudah berakhir. Jadi memang waktu bikin podcast kemarin berlandaskan Atar habis resign dari siaran gitu ya, keluar dari radio, dan dia masih punya waktu sebulan untuk di Jogja mengurus laundrynya, cobain laundry yang sering kali dia sebut di episode sebelumnya. Sampai akhirnya hari untuk dia pulang pun tiba. Nah, berkali-kali tuh kita janjian buat sebenarnya ketemu, sering kita main tuh sering ketemu, cuma memang tempat buat bikin podcastnya agak repot karena kadang aku bikin di kantor kan. Ini juga sekarang aku bikin di kantor. Terus ya udah pokoknya detik-detik hari-hari terakhir tuh kita nggak sempat ketemu untuk bikin podcast. Sekalinya ada ya pokoknya nggak ada sekalinya ada. Kemarin sempat pengen bikin episode terakhir gitu, tapi nggak sempat sama sekali karena udah kemalaman juga. Dia kemarin nonton konser juga di sini, jadi nggak sempat gitu. Nah akhirnya sudah saya balik lagi sendirian di sini tanpa ada siapa-siapa lagi. Tapi mungkin bukan berarti nanti nggak ada siapa-siapa ya. Mungkin aku akan ngundang tamu yang lain gitu. Tapi tidak ada Atar lagi teman-teman. Tapi ya udah nggak apa-apa. Dan malam ini kalau udah sendiri tuh kadang aku sebenarnya susah, bingung aku mau ngomongin apa. Tapi akhirnya aku tadi mikir, aku kayaknya mau membicarakan soal idealis atau realistis gitu. Karena kayaknya ini lumayan dekat sama kita, aku atau kamu yang mungkin sedang berada di usia 20-an, yang mana berada di dalam momen-momen pengen ngikutin keinginan atau ngikutin kebutuhan gitu. Maksudnya entahlah itu orang tua maunya apa, atau mungkin dulu aku sering banget dibilang ayahku ketika aku tanya, Pak, bagusnya Ridwan masuk jurusan apa ya kuliah waktu SMA. Carilah kira-kira jurusan yang kira-kira itu benar-benar dibutuhkan dalam beberapa tahun ke depan gitu. Terus aku nggak bisa mikir karena memang wawasanku cetek pada saat itu. Aku yakin pendengarku banyak banget yang muda-muda gitu ya. Kalaupun tua mungkin tidak selisih jauh dibanding usia aku gitu. Nah, buat kamu yang muda-muda ngerasa punya banyak cita-cita, jalanin aja men, teman-teman, serius. Gini, aku cerita sedikit pengalamanku dulu waktu SMA. Dari SMP bahkan. SMA tuh aku nggak tahu mau masuk kuliah apa teman-teman. Dan yang ada di kepalaku, minimal aku kerja di kantor. Paling tidak aku menjadi pegawai kantoran aja. Yang aku tidak tahu gambarannya apa gitu, maksudnya kantor apa aku nggak tahu. Memang wawasanku cetek pada saat itu. Ya udah, aku masuk ekonomi aja deh, pokoknya kuliah ekonomi, jadi sarjana ekonomi, terus aku jadi pegawai kantoran. Nah, pada saat itu juga, kenapa aku bisa berpikir seperti itu? Karena aku nggak tahu aku bisanya apa sama sekali. Aku sempat ngerasa kayak alhamdulillah aku ngelihat bapakku karirnya, ya alhamdulillah masih bisa ngebeliin anaknya yang senang-senang lah, masih bisa nyenengin anaknya lah gitu. Terus kadang aku mikir zaman SMA dulu tuh nilai-nilai aku tuh jelek. Dibilang jelek banget sih enggak ya, cuma bisa dibilang di sekolah tuh aku jadi anak yang biasa-biasa aja gitu. Gak pinter, gak bego-bego banget, tapi jelek lah. Ya pokoknya jelek lah. Tidak ada kecondongan untuk ini anak bisa sukses gitu. Aku bahkan ragu sama diriku sendiri waktu SMA kayak,
aku bisa sukses nggak ya? Literally sukses yang ya aku bisa membeli apapun yang aku mau gitu. Aku nggak tahu men. Takut banget aku waktu SMA karena matematika nggak bisa. Pokoknya gitulah. Banyak hal-hal pelajaran yang ternyata aku nggak pintar banget. Geografi pun aku nggak bisa. Aku kan anak IPS ya. Kemudian sosiologi juga nggak pintar-pintar banget. Ekonomi juga ternyata nggak pintar-pintar banget gitu. Cuma yang aku tahu memang waktu SMA dulu, bahkan dari SMP, aku tuh paling demen banget kalau ada pelajaran bahasa Indonesia. Sama kalau disuruh, biasa kan dulu kalau kita sekolah ya, atau kalau kamu sekolah sampai sekarang aku nggak tahu masih sama apa enggak. Tapi kadang kita disuruh ngebaca. Ridwan baca paragraf ini halaman ini gitu, terus baca dengan suara yang lantang gitu kan. Sebenarnya kan tujuannya supaya teman-teman mendengarkan gitu ya, dan kita juga membaca buku pelajaran kita baca. Nah itu kalau baca, aku tuh suka ngebacanya itu pakai intonasi men. Jadi dibacanya pakai intonasi, suaranya lantang, rapih lah pokoknya gitu. Suka banget, nggak tahu kenapa, tapi tidak ada kecondongan yang ke arah komunikasi, karena aku tidak tahu sama jurusan. Waktu kelas 1 tuh aku masih belum tahu banget. Nah, terus itu eranya stand up comedy mulai diperkenalkan. Waktu itu Raditya Dika baru pertama kali show. Aku ingat banget video dia stand up comedy itu masih ditonton beberapa, sampai ada orang yang download lalu ditonton di BlackBerry. Zaman-zaman HP masih BlackBerry pada saat aku SMA dulu. Ditonton di situ tuh. Wah, itu lucu banget. Bahkan pada saat itu ada, aku lupa ya, bukan ekskul tapi kayak pelajaran kesenian, dan kamu bebas mau ngapain aja. Jadi kayak ujiannya kamu bebas mau menampilkan apa aja waktu itu. Nah aku tuh sempat pengen stand up. Momennya masih SMA. Stand up pun baru pertama kali lah itu istilahnya, maksudnya masih yang baru banget. Aku masih ingat banget materi. Aduh, dibilang materi juga nggak. Pokoknya tulisan jokes yang aku tulis pada saat itu adalah eranya power balance. Kamu tau gak sih gelang power balance? 2 tahun atau tahunan yang lalu tuh lagi eranya power balance. Katanya gelang itu ngebikin keseimbangan tubuh dan lain-lain. Kan gosipnya gitu ya, mitosnya kayak gitu, ngebikin kamu jadi lebih kuat gitu dan lain-lain. Walaupun aku gak tahu sih, kayaknya gak benar. Dan aku masih ingat waktu itu ketika pengen disuruh tampil, aku tuh pengen banget tampil gitu, ngelucu di depan kelas. Yang aku tulis adalah, saya tuh heran teman-teman. Kira-kira kayak gini ya, jokesnya. Saya tuh heran teman-teman, kenapa sih dulu gelang power balance itu kayaknya rame banget. Orang-orang pada heboh, katanya gelang power balance ini bisa meningkatkan stamina kita dan bahkan menjaga keseimbangan tubuh gitu. Nah saya heran kenapa gitu. Emang bisa gitu gelang dipakai terus tubuh kamu jadi seimbang. Terus kalau misalnya gelangnya dilepas, kita jadi berat sebelah gitu, terus kita tiba-tiba tumbang di jalan. Kan aneh ya, itu gak lucu sih sebenarnya, sorry. Tapi aku udah mulai menggulik-gulik kayak bermain kata-kata dan nyari letak kelucuannya. Tapi tidak aku lakukan pada saat SMA itu, karena aku merasa ini hal yang mendebarkan buat aku untuk berbicara di depan teman-teman kelas. Tapi aku pengen banget, tapi tidak terwujud. Sampai akhirnya aku mencari-cari, mungkin aku udah cerita ini juga di episode sebelumnya. Aku ngeband sampai akhirnya aku juga pengen aku kuliah jurusan musik aja ya, tapi prospeknya kemana nih gitu. Apakah aku benar-benar bisa laku di industri musik apa enggak? Sampai akhirnya aku udah menutup. Terus juga momen-momen Sweet 17, teman-temanku tuh pada bikin acara ulang tahun biasa cewek-cewek, dan kadang dia nyari MC-nya akhirnya kadang teman-temannya yang di kelas tuh suka ngelucu, paling heboh lah di kelas ya. Ya MC-nya tuh temanku, dia emang paling heboh lah di kelas, suka ngelawak dan lain-lain. Tapi tidak ada base komunikasi gitu. Maksudnya tidak, kita semua SMA mungkin pada saat zaman aku dulu nggak begitu yang. Aku di Pontianak kebetulan dunia penyiar radio dan lain-lain broadcast tuh masih belum terlalu dekat sama aku. Sekolah aku juga mungkin agak kurang gimana gitu ya. Terus ngelihat temanku ini jadi MC, dengerin dia ngomong segala macam, aku tuh ngelihat dia tuh kayak, main aku bisa lebih bagus daripada ini gitu.
Tapi aku gak pernah MC. Kayak aku tahu apa yang harus aku omongin. Aku tahu, pokoknya aku tahu apa yang harus aku ngomongin dan apa yang harus aku lakukan ketika aku ada di depan sana itu. Maksudnya menjadi MC. Itu cuma ada di kepala doang. Itu cuma jadi pertanyaan sementara doang pada saat itu kayak pengen tapi nggak berani melakukan. Itu terjadi di SMA. Kemudian waktu kuliah, ini kayaknya ceritanya jadi panjang dari pencarian jati diri sampai idealisme dan realistis. Idealis dan realistis. Itu loh pokoknya. Nah, sampai akhirnya kuliah, akhirnya aku bisa menjawab pertanyaanku yang bisa gak sih aku ngomong di depan banyak orang. Atar membawa aku ke panggung pertamaku menjadi MC kampus, MC fakultas. Waktu itu ulang tahun Fakultas Ekonomi di UMY. BEM ngadain acara gitu, and then pada saat itu memang aku amatir punya YouTube dan dianggap bisa ngomong, pinter ngomong. Tapi aku tidak punya basic komunikasi atau broadcast. Jadi udah kita asal aja naik. Nah ternyata berada di atas panggung dan nge-MC, terus ngeluarin beberapa jokesku ketika di atas panggung dan orang-orang ketawa. Gak tahu kenapa aku seneng banget. Batinku tuh kayak meledak-ledak, kayak anjing seneng banget, seru banget, kayak pengen gak selesai, pengen bikin ketawa lagi. Nah di situ dimulai akhirnya kayak anjing, kenapa aku nggak ngelakuin ini dari dulu. Akhirnya aku ngelakuin itu sampai sekarang, berjalan terus sampai sekarang, dan aku bahkan sekarang kerja di radio menjadi penyiar. Dan sekarang aku punya podcast juga, dan beberapa kali aku nge-MC acara-acara. Sampai akhirnya oke, ternyata skillku di sini. Nah, YouTube juga menjadi salah satu platform yang aku yakini juga berapa tahun silam. Sekarang juga sih masih, tapi masih belum terlalu tergerak ke sana. Jadi makanya masih fokus ke podcast dulu. Nah, dekat-dekat sini aku mulai kayak semakin bertambah usia. Dulu aku selalu cerita ke orang tua aku kalau di YouTube ini duitnya banyak, Bu. Di podcast ini duitnya banyak. Kalau misalnya kita apa-apa dapat duitnya banyak banget, bisa puluhan juta. Aku ceritain segala macam, tapi sampai sekarang aku belum mendapatkan AdSense yang segitu gedenya karena subscriberku juga masih sedikit. Ya aku selalu optimis sama segala konten yang aku buat gitu. Aku selalu cerita ke ibuku kalau I'm gonna be okay dengan apa yang aku buat. Tapi aku juga selalu percaya tidak semua orang bisa berhasil di dalam apa yang dia kejar mau. Atau yang kedua adalah dia akan berhasil di waktu yang sudah ditentukan. Aku selalu percaya orang berhasil di zona waktunya masing-masing gitu. Nah tapi gini teman-teman, ketika kamu bicara mana sih yang lebih penting, idealis dulu apa realistis dulu gitu. Aku bisa bilang jadikan itu seimbang teman-teman. Mungkin kamu merasa ada yang tidak pengen kerja di kantoran. Aku pengen kerja dengan sneakers, dengan baju yang tetap keren. Udah pokoknya aku menghasilkan dengan keindependenanku gitu. Tapi kamu harus tahu, menjadi independen juga tidak segampang ketika kamu melamar kerja terus kamu diterima. Menjadi independen sama aja kayak kamu punya toko. Kamu bangun dari awal, dari produknya cuma satu sampai bertambah-tambah terus, dari produknya jelek banget sampai produknya jadi bagus banget. Ini yang mungkin kurang diperhatiin sama beberapa teman-temanku yang mungkin berada di industri hiburan juga, industri digital kreator ini juga, beberapa konten kreator juga. Banyak yang mereka merasa udah buat aja dulu, keren, tapi kadang saking kerennya mereka terlihat alay gitu. Nah, dan saking mereka merasa kerennya, mereka tidak menutup diri sama dunia luar gitu. Gini ya, aku tuh kemarin sempet tidak mau bekerja di kantoran segala macam. Udah, pokoknya aku begini aja, berjuang dengan apa yang sudah aku buat lah segala macam. Menghasilkan memang. Industri hiburan, industri digital ketika kamu berkarya sendiri independen tuh menghasilkan kalau kontenmu bagus, platformmu rame yang dengerin, dan klien juga pada ngelirik ke kamu. Tapi kalau misalnya tidak,
tidak menghasilkan uang sama sekali gitu. Nah, maksud aku adalah kenapa aku bilang balance. Kalau kamu berada di titik yang kamu mungkin sudah selalu konsisten bikin konten, ya kita bicara industri ini dulu ya. Kamu udah menyalurkan semua hobi, bakat kamu, passion kamu lah, itu yang kamu suka banget. Tapi ternyata belum menghasilkan uang juga. Meanwhile sekarang kayak aku gini udah berada di usia-usia yang seharusnya sudah bisa memiliki pendapatan sendiri, menghasilkan penghasilan sendiri, mau tidak mau, gengs, kamu harus nurunin idealismu sedikit itu untuk menjadi realistis sedikit. Ikutilah realita kalau kamu juga harus menjadi budak korporat. Kayak aku habis ngobrol sama beberapa teman-teman penyiarku yang lain gitu. Berada di industri ini, kalau misalnya kamu gak terkenal banget, kalau misalnya kamu tidak bagus-bagus banget, atau kamu tidak lebih apa ya, tidak lebih rajin, tidak lebih semangat, tidak lebih kreatif dan lain-lain lah pokoknya, atau kamu berharap menjemput bola aja, aduh susah duitnya bro, susah banget. Dan ini jadi obrolanku sama anak-anak yang lain, kayak gila ya, kita itu aja yuk, apa, masuk kantoran aja deh, udah nggak pakai baju bebas dah, sikat tuh, yang penting duitnya ada gitu, per bulan tuh udah pasti kejamin gitu. Nah tapi ini dari sudut pandangku ya, ini dari rencana yang sudah pengen aku bangun banget, terserah kamu mau ikutin apa nggak gini. Aku gak bisa mungkirin dari sejak SMA dulu, ternyata aku menyadari kalau aku tuh anaknya emang suka banget ngekonten. Bikin apa. Gak bisa dipungkiri sampai sekarang. Sampai akhirnya aku ngobrol ke Atartar, kalau memang ternyata platform-platform yang aku bikin ini belum menghasilkan uang banget, belum cukup banget duitnya. Ini aku cerita, aku amatir, aku akan tetap kerja. Terus kau gimana podcastnya segala macam? Gak apa-apa, aku jalanin juga gitu, aku bilang. Jadi aku bekerja untuk kehidupanku, aku nge-podcast untuk hobiku dengan rutinitas yang terjaga, konsistensi yang terjaga juga. Supaya apa? Supaya kerja di kantoran memenuhi uang kebutuhan sehari-hari ada. Katakanlah memang keindependenanku ini, entah nge-MC ku atau podcastku atau apapun itulah, segala yang aku kerjakan di luar ini juga bisa menghasilkan duit kan, lumayan ya, bisa buat jajan apalah, setidaknya bisa buat beli barang-barang gadget yang lucu lah segala macam. Ini lumayan banget. Nah makanya kalau misalnya kamu juga berada di posisi yang sama, aku bingung nih kak, menjadi orang kantoran juga aja atau mengikuti industri kreatif nih sesuai aku mau, entah apapun itulah, terserah kamu. Kalau memang duitnya belum gede-gede banget, jangan minder, jangan ngerasa gengsi gitu untuk akhirnya menurunin idealismu untuk menjadi realistis. It's okay kok, it's okay. Karena menurutku, namanya manusia pasti berproses kan, akhirnya pola pikirmu berubah. Ya sama kayak aku juga dulu berapi-api coy. Aku pokoknya pengen kerjanya independen aja, terserah aku mau kerja kapan, bikin konten nanti duitnya ada segala macam. Tapi aduh percayalah, yang namanya freelance, namanya independen, kalau kamu tidak cekatan, tidak kreatif banget, tidak terkenal banget, it's gonna be hard gitu loh, sangat susah. Makanya pinter-pinter lah. Gitu kira-kira teman-teman yang mungkin bisa aku sampaikan ke kamu, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau misalnya kamu sekarang juga lagi di antara posisi kayak gitu. Tapi satu yang pengen aku sampaikan buat teman-teman yang mungkin masih muda-muda, masih kuliah semester awal, masih SMA bahkan. Ini satu pengalamanku yang ternyata aku menyesali tidak melakukan itu dari dulu adalah eksplorasilah sebanyak-banyaknya. Bahkan seusiaku aja yang masih 20-an kayak gini, aku juga masih pengen bereksplorasi lagi sebanyak-banyaknya. Macam-macam eksplorasinya. Sekarang aku lagi suka motor. Dari motor kira-kira
apa yang pengen aku buat, apa bikin, apa ya konten apa ya. Jadi selagi kamu masa muda, lakukanlah hal-hal yang kira-kira kamu penasaran, kamu tertarik untuk ngelakuinnya. Aku nggak tahu apa yang terjadi kalau misalnya aku bener-bener stand up comedy waktu SMA dulu, dan sampai sekarang aku nggak pernah stand up comedy sama sekali. Udah takut gitu ya, mentalnya udah jatuh banget, udah takut nge-MC aja deh kalau misalnya mau ngomong di depan banyak orang. Tapi kalau misalnya kamu melakukan itu dari dulu, dari awal, dari muda, ketika dari muda kamu udah melakukan itu, semakin tua kamu, experience-mu semakin gede, dan alhamdulillah skill kamu juga makin gede. Gak sedikit aku punya temen yang kayak gini. Aku punya temen namanya Eki. Dia aku kenali dari kelas 5 SD. Aku gak tahu dia dengerin apa enggak, tapi ya udahlah. Teman gak deket-deket banget memang. Jadi kayak teman sering ketemu aja. Dia di kelas 5 SD itu udah main drum, teman-teman. Kelas 4 SD dia main drum, dan aku tanya, "Oh, main drum pakai apa?" "Pakai panci di rumah, aku jadiin drum," dia bilang. Oh gitu. Kelas 4 SD dia main drum, belajar terus segala macam, nontonin apalah. Terus juga sampai akhirnya ada drummer senior yang lihat dia kayaknya punya potensi, diajarin terus, dilatih terus. Dan sekarang skill drum dia udah, ya Allah, jago banget. Sekarang dia satu band sama Maxim Butir dan juga sama Debo Idola Cilik. Aku lupa nama band apa, Zeta kalau gak salah. Nah, ini tuh kebukti gitu, kalau kamu udah ngasah skill kamu atau hal yang kamu suka dari muda, pasti deh tuanya tuh kamu udah jadi orang yang, ibarat kata orang seusia 23 tapi kamu punya skill kayak 33 gitu. Itu kan menarik ya. Udah sangat baik lah. Jadi yang paling tepat adalah ketika kamu muda, eksplorasilah sebanyak-banyaknya teman-teman. Sampai akhirnya kamu udah tahu, oke, ini yang aku suka, ini yang akan aku geluti, ini yang akan aku geluti gitu. Kira-kira begitu dari aku teman-teman. Terima kasih. Ngantuk banget aing. Selalu deh kalau ngomongin sendirian tuh jadi gampang banyak tenaga yang keporsi teman-teman. Aduh. Sorry ya. Anyway, aku pengen terima kasih buat kamu yang masih aja dengerin podcast sebelum tidur. Senang sekali kalau misalnya ada yang email terus bercerita bercerita tentang pengalamanmu yang mungkin bisa aku naikin juga di episode podcast sebelum tidur. Kita ngobrol bareng, atau apapun itu yang pengen kamu sampaikan ke aku. Kalau gitu selamat malam, selamat beraktivitas, selamat tidur kalau misalnya masih aja beraktivitas, dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Aku Ridwan Handoko dan bye bye.